Halo sahabat sekalian, selamat datang di saluran hidup bahagia di masa tua. Hari ini Dr. Siti Nurhayati ingin berbicara secara terbuka dengan Anda tentang topik sensitif yang telah dipendam banyak orang di dalam hati mereka selama puluhan tahun, topik yang membuat orang tersipu malu dan jantung berdebar kencang. Mereka ingin bertanya tetapi malu untuk bertanya atau bahkan berpikir mengapa di usia segini masih memikirkan hal-hal seperti ini. Yaitu, bolehkah pasangan suami istri menggunakan mulut mereka untuk kontak intim? Untuk mengatakannya secara lebih langsung, amankah bagi suami kita untuk mencium area pribadi organ intim? Apakah aman dan higienis? Ataukah itu tindakan yang tidak pantas? Saya tahu bahwa hanya dengan mendengar pertanyaan ini saja mungkin membuat pipi banyak ibu-ibu mulai memanas. Dan mungkin bergumam dalam hati, aduh Dokter Siti tolong saya. Bagaimana saya punya keberanian untuk membicarakan masalah pribadi seperti itu di depan umum, namun semakin lama saya berpraktik, semakin saya menyadari bahwa dalam hubungan antara suami dan istri, terutama pasangan seumur hidup, ada banyak hal yang tidak berani kita hadapi atau bicarakan. Tembok komunikasi yang tak terlihat akan semakin tinggi dan dua hati akan semakin menjauh tanpa kita sadari. Saya sering menjumpai situasi seperti ini di klinik saya. Beberapa ibu akan bertanya dengan malu-malu dan suara pelan, Dokter Siti, saya tidak tahu ada apa dengan si bapak di rumah akhir-akhir ini. Dia selalu suka mencium saya di bawah sana. Saya benar-benar takut sekaligus berdebar, tetapi saya tidak berani memarahinya secara langsung. Saya benar-benar khawatir dalam hati. Apakah kotor melakukan ini? Apakah saya akan sakit? Pertanyaan ini sebenarnya sederhana. Namun ini juga memunculkan kekhawatiran umum dari banyak pasangan dewasa yang tak terhitung jumlahnya. Seiring bertambahnya usia, kekuatan fisik mereka tidak sebaik dulu dan tubuh mereka juga telah mengalami berbagai perubahan. Bagaimana mereka dapat mempertahankan kehangatan emosi dan hubungan intim antara suami dan istri? Banyak orang secara intuitif berpikir bahwa mencium area pribadi adalah hal baru dan menarik bagi anak muda saja. Kita yang sudah menjadi kakek dan nenek seharusnya tidak dan tidak membutuhkan keintiman yang tidak pantas seperti itu. Namun seringkali karena konsep kuno tidak berani bicara dan seharusnya tidak berpikir, inilah yang menyebabkan banyak kesalahpahaman, hambatan, dan keterasingan di antara pasangan. Beberapa istri merasa sangat bersalah tentang hal ini. Beberapa suami merasa bahwa mereka tidak bermartabat. Setelah ditolak beberapa kali, mereka takut melukai keinginan istri mereka dan harga diri mereka sendiri. Seiring berjalannya waktu, para suami tidak lagi mengambil inisiatif untuk mendekati istri mereka dan perlahan-lahan merasa bahwa mereka telah kehilangan pesona karena usia tua. Keintiman yang pernah mereka miliki perlahan memudar dalam keheningan. Faktanya, bertambahnya usia bapak dan ibu tidak berarti kita harus berhenti saling mencintai. Juga tidak berarti hidup kita hanya akan tersisa dengan kebutuhan sehari-hari dan kebosanan karena memperlakukan satu sama lain seperti teman sekamar. Pelukan hangat dari hati, sentuhan lembut tanpa niat seksual, atau bahkan sentuhan lembut di perut atau mencium area pribadi kita adalah cara yang sangat baik untuk menjaga hubungan tetap hangat selama dilakukan dengan dasar saling menghormati dan komunikasi yang baik. Secara jujur, setelah memasuki tahap dewasa lansia, kondisi fisik kita para wanita memang sangat berbeda dari saat kita masih muda. Dengan datangnya menopause, sekresi hormon estrogen dalam tubuh turun tajam yang secara langsung menyebabkan kondisi yang sangat umum. Terdengar menakutkan, tetapi dalam istilah sederhana mukosa lapisan kulit, dalam vagina kita akan menjadi lebih tipis, lebih kering, dan kurang elastis. Dalam kasus ini, jika Anda tetap melakukannya, perilaku seksual tradisional dapat dengan mudah menyebabkan rasa sakit atau bahkan lecet pada kulit akibat gesekan. Ini bukan saja tidak menyenangkan, tetapi menjadi siksaan fisik dan mental. Selain itu, beberapa bapak dan ibu mungkin memiliki riwayat penyakit kronis seperti penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Posisi tradisional di mana suami menindih kadang-kadang bukan hanya beban fisik, tetapi juga tekanan psikologis yang sering membuat orang merasa ketakutan. Dalam situasi perubahan fisik dan mental ini, jika kita tahu cara mengubah perspektif dan metode kita, serta menggunakan metode yang lebih lembut, lebih lambat, dan tidak terlalu invasif, untuk mengekspresikan keintiman, sebuah ciuman yang sempurna, belayan tanpa meminta balasan apapun itu adalah penghiburan spiritual yang lebih berharga daripada hadiah materi apapun.
Selanjutnya mari kita bicara tentang masalah inti yang paling dikhawatirkan semua orang, apakah itu bersih dan aman, dokter? Siti Nurhayati akan menggunakan pengetahuan profesional saya selama bertahun-tahun untuk memberitahu Anda dengan pasti bahwa selama kebiasaan kebersihan pribadi kita, baik dan area pribadi itu sendiri tidak meradang atau terinfeksi. Maka mencium area pribadi itu tidak kotor dan aman jika kedua belah pihak bersedia. Jika area pribadi tidak meradang atau terinfeksi, area tersebut akan memiliki bau tubuh yang sangat unik dan ringan. Itu bukan bau busuk, bukan pula bau amis. Itu sama seperti kulit kita yang memiliki bau uniknya sendiri, bau alami yang bercampur dengan sedikit bau asam. Ibu-ibu, tolong jangan menakut-nakuti diri sendiri karena rasa malu atau ketidaktahuan. Anda akan secara subjektif berpikir itu kotor. Hanya ketika Anda menemukan bahwa cairan sekresi keputihan berbau amis warnanya berubah menjadi kuning hijau, atau teksturnya menjadi seperti ampas tahu disertai gatal dan rasa terbakar, itulah sinyal peringatan tubuh yang menunjukkan bahwa mungkin ada infeksi. Anda perlu segera pergi ke dokter dan bukan menebak-nebak sembarangan. Berbicara soal keamanan, Dr. Siti memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang lebih lengkap. Dalam kasus yang jarang terjadi, beberapa virus seperti human papillomavirus HPV yang menyebabkan kanker serviks dapat ditularkan melalui kontak mulut. Saya tahu bahwa Anda mungkin sedikit gugup ketika mendengar tentang virus, tetapi percayalah bahwa risiko penularan timbal balik dalam hubungan jangka panjang dan saling setia monogami sangat-sangat rendah. Saya menyebutkan ini terutama dengan harapan agar semua orang memiliki konsep kesehatan yang benar. Pasangan harus jujur tentang kondisi kesehatan satu sama lain dan mendorong pemeriksaan kesehatan rutin. Ini adalah perlindungan terbaik bagi satu sama lain. Jadikan keintiman ini aman dan indah. Sebenarnya Anda hanya perlu mengingat beberapa prinsip hidup yang sangat sederhana. Pertama, adalah pembersihan yang tepat. Gunakan air hangat yang mengalir setiap hari untuk membuka labia mayora, bibir kemaluan luar, dan minora secara perlahan guna membersihkan lipatan luar. Jangan pernah memegang kepala pancuran shower untuk membilas bagian dalam vagina. Kami menyebut tindakan ini irigasi vagina douching dan itu sangat dilarang. Juga jangan gunakan sabun batang atau sabun mandi cair yang mengandung sabun keras dan pewangi alkali. Bahan-bahan itu akan merusak pelindung alami area pribadi Anda. Setelah mencuci, siapkan handuk lembut khusus untuk Anda sendiri dan serap kelembapan secara perlahan dengan cara ditepuk-tepuk hingga kering, bukan digosok maju mundur. Kedua adalah belajar untuk dapat mengamati diri sendiri. Jika Anda merasa area pribadi Anda meradang dan memiliki bau aneh, gatal, atau nyeri seperti yang disebutkan di atas, Anda harus menunda semua aktivitas intim dan pergi ke dokter. Biarkan dokter profesional membantu Anda mendiagnosis dan menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Ini adalah ekspresi cinta sejati untuk diri sendiri dan pasangan Anda. Poin ketiga dan yang paling penting adalah komunikasi. Anda harus tahu cara berkomunikasi satu sama lain selama momen intim. Suami dapat belajar menggunakan nada yang lebih lembut untuk bertanya, apakah ibu merasa tidak nyaman atau gugup saat bapak melakukan ini. Istri juga dapat dengan berani dan jujur mengungkapkan kekhawatiran mereka. Saya akan sedikit malu, karena saya takut saya tidak cukup wangi. Anda akan menemukan bahwa ketika kita bersedia mengungkapkan ketakutan dan kekhawatiran kita yang paling jujur dengan nada yang tidak menyalahkan, semua hambatan dan jarak akan memendek pada saat itu juga. Keintiman di usia tua tidak pernah tentang mengejar gairah dan impuls masa muda, juga bukan tentang membandingkan keterampilan siapa yang lebih baik. Inti sebenarnya adalah empati, perasaan saling memahami dan menghargai. Ketika seorang wanita dapat merasakan bahwa dia sangat dipedulikan dan dicintai dengan lembut, tidak peduli berapa usianya, bahkan jika kulitnya keriput dan rambutnya memutih, dia akan tetap merasakan hal yang sama. Kepercayaan diri dan pancaran yang dia keluarkan dari dalam keluar pastinya lebih menyentuh dan lebih cemerlang daripada saat dia masih muda. Berbicara tentang hal ini, jika Anda juga setuju bahwa mencintai diri sendiri dan merawat diri sendiri dengan baik selalu merupakan langkah pertama menuju kebahagiaan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah untuk diri sendiri dan pasangan Anda saling mencintai dengan baik untuk saling memberikan afirmasi yang hangat. Kemudian mari kita bicara lebih dalam tentang cara merawat taman rahasia kita dengan benar agar bisa menjadi sumber kepercayaan diri, bukan sumber kecemasan.
Banyak kakak-kakak perempuan yang lebih tua memiliki konsep kuno yang mengakar kuat di hati mereka bahwa area pribadi tidak boleh dilihat di tempat terang. Sebaiknya jangan menyentuh atau membicarakan tempat yang dianggap kotor itu. Semakin sedikit Anda menyebutkannya, semakin baik. Namun seringkali karena mentalitas menghindar dan abai inilah kita menjadi semakin asing dengan tubuh kita sendiri. Akibatnya kita menggunakan banyak cara yang kita pikir benar, tetapi sebenarnya salah untuk membersihkan. Ini membuat kita cemas dan merasa rendah diri saat menghadapi pendekatan pasangan kita. Saya mendengar para ibu mengatakan ini hampir setiap hari di klinik. Aduh, saya tidak berani membiarkan dia mendekat. Saya takut tempat itu bau kotor. Tetapi sebenarnya dokter, Siti ingin membela tubuh kita. Vagina kita jelas tidak sekotor yang disalahpahami semua orang. Sebaliknya itu adalah organ yang sangat cerdas dengan kemampuan untuk membersihkan diri. Dalam istilah sederhana selalu ada sekelompok bakteri baik yang hidup di vagina kita. Penjaga yang paling penting adalah Lactobacillus. Mereka seperti satpam paling setia di area pribadi kita. Mereka bekerja siang dan malam untuk mengeluarkan asam laktat guna menjaga bagian dalam vagina dalam lingkungan yang sedikit asam dengan nilai pH sekitar 38 hingga 45. Lingkungan asam ini adalah perisai pelindung alami kita yang secara efektif dapat menghambat invasi bakteri jahat dan jamur yang suka tumbuh di lingkungan basah. Oleh karena itu, area pribadi yang sehat akan memiliki sedikit bau asam alami. Itu adalah bau yang normal dan sehat. Tolong jangan salah paham lagi. Masalahnya terletak pada banyak teman wanita, terutama mereka yang sudah agak berumur. Kakak-kakak tertua seringkali secara tidak sengaja menggunakan beberapa metode yang tampaknya benar untuk menghancurkan mekanisme perlindungan alami yang dibangun oleh bakteri baik. Kesalahan yang paling umum dan serius adalah pembersihan berlebihan yang telah berulang kali ditekankan sebelumnya, seperti menggunakan sabun dengan daya pembunuh kuman yang kuat, sabun mandi cair dengan wewangian yang kuat, atau bahkan menggunakan berbagai air rebusan herbal, air garam, dan air cuka dari sumber yang tidak jelas untuk membilas vagina secara mendalam. Cairan yang bersifat basah dan mengiritasi ini akan membunuh bakteri baik dan bakteri jahat kita. Begitu keseimbangan ekologi di dalamnya hancur total, area pribadi akan kehilangan perlindungannya dan menjadi kering serta rapuh yang lebih rentan terhadap infeksi dan peradangan. Hasilnya seringkali semakin sering Anda mencuci semakin gatal rasanya dan Anda merasa tidak bisa membersihkannya sampai bersih. Semakin keras Anda berusaha, semakin Anda terjebak dalam lingkaran setan. Selain itu, mengenakan celana dalam serat sintetis yang terlalu ketat dan tidak menyerap keringat atau bergantung pada pembalut, panty liner dalam waktu lama karena inkontinensia urin besar akan membuat area pribadi Anda berada di lingkungan yang panas dan lembab sepanjang hari. Ini sama saja menciptakan tempat berkembang biak yang sangat baik bagi bakteri dan jamur yang secara alami akan menghasilkan bau dan gatal. Jadi, bagaimana cara merawatnya dengan benar? Sebenarnya sangat sederhana. Silakan ikuti saran Dr. Siti dan ingat poin-poin berikut. Pertama, saya tekankan lagi bahwa hanya cuci bagian luar, bukan bagian dalam. Cukup cuci lipatan luar labia mayora dan labia minora dengan lembut menggunakan air hangat yang bersih setiap hari. Jika Anda benar-benar merasa perlu menggunakan produk pembersih, pastikan untuk memilih pembersih ringan yang dirancang khusus untuk area pribadi yang ada di pasaran dengan nilai pH yang tertera jelas sedikit asam. Gunakan paling banyak sekali sehari. Setelah mencuci, tepuk-tepuk hingga kering dengan lembut menggunakan handuk lembut dan bersih. Jangan pernah menggunakan tisu toilet kasar atau tisu basah yang mengandung alkohol dan pewangi untuk menyekam maju mundur dengan kuat. Itu akan mengiritasi dan merusak selaput lendir kita yang rapuh. Saat memilih pakaian dalam, cobalah untuk memilih bahan katun murni berwarna terang dan model yang menyerap keringat, serta pastikan untuk menggantinya setiap hari. Sebaiknya cuci pakaian dalam dengan tangan dan jemur di bawah sinar matahari untuk menggunakan sinar ultraviolet guna mencapai efek sterilisasi terbaik. Ada juga mitos umum tentang rambut kemaluan. Banyak orang berpikir bahwa untuk menjaganya tetap bersih Anda harus mencukur habis rambut kemaluan. Tetapi sebenarnya rambut kemaluan itu seperti bulu hidung kita. Ia memiliki fungsi. Ia dapat membantu kita menghalangi debu dari luar, mengurangi gesekan dari pakaian dan menjaga kelembapan yang tepat pada permukaan kulit. Jika Anda benar-benar merasa terlalu lebat atau berantakan dan ingin merapikannya, gunakan gunting kecil yang bersih untuk memangkas panjangnya dengan lembut. Usahakan untuk tidak menggunakan pisau cukur untuk mencukur terlalu dekat dengan kulit.
Sangat mudah menyebabkan rambut baru tumbuh ke dalam, menyebabkan folikulitis radang akar rambut yang menyakitkan, yang justru lebih tidak nyaman. Ketika kita memperlakukan tubuh kita dengan cara yang benar dan lembut, Anda akan terkejut menemukan bahwa kita menjadi lebih rileks dan lebih percaya diri. Pada saat ini, jika suami dan istri sama-sama bersedia mencium area pribadi, hal yang sebelumnya menakutkan, perilaku yang memalukan dan tabu itu akan disublimasikan menjadi cara yang lembut untuk merasakan cinta dan dicintai. Fondasi cinta selalu terletak pada apakah kita berani membuka hati dan mencintai diri sendiri, serta satu sama lain dengan cara yang paling sederhana dan paling murni. Untuk mencapai hal ini, wanita harus terlebih dahulu membuat diri mereka merasa bersih, nyaman, dan percaya diri dari lubuk hati mereka. Sebelum semua kontak intim dimulai, selalu ingat bahwa langkah terpenting adalah selalu komunikasi. Saya masih ingat pernah ada seorang pria berusia 60-an menemani istrinya ke klinik. Setelah konsultasi, dia tinggal sebentar dengan sedikit frustrasi dan ketidakberdayaan untuk mengeluh kepada saya. Dia berkata, "Dokter, Siti saya benar-benar hanya ingin membuat istri saya bahagia dan memberitahunya bahwa saya masih mencintainya. Tetapi setiap kali saya mendekat, sedikit saja padanya tubuhnya akan segera menjadi kaku, kakinya akan dirapatkan, erat-erat dan matanya akan mulai menghindari saya. Saya benar-benar tidak harus melakukan apa-apa. Kadang-kadang saya hanya ingin menciumnya dengan lembut. Mengapa sesulit itu?" Kalimat itu membuat saya berpikir lama. Banyak orang berpikir bahwa orang tidak lagi membutuhkan cinta ketika mereka tua, tetapi faktanya justru sebaliknya. Semakin tua kita, semakin dalam kebutuhan kita akan koneksi emosional. Meskipun cinta tidak lagi menggebu-gebu seperti saat kita masih muda, kita benar-benar membutuhkan perasaan diperlakukan dengan lembut dan dihargai dengan hati-hati. Hanya saja semakin tua kita, semakin tipis perasaan kita, semakin malu kita untuk berekspresi dan semakin mudah untuk saling salah paham karena rasa curiga. Wanita berusia di atas 50 atau 60 tahun seringkali memiliki banyak rasa rendah diri di hati. Saya khawatir bentuk tubuh saya telah berubah, kulit saya menjadi kendur, dan area pribadi saya tidak lagi sebersih dan seharum saat saya masih muda. Saya takut suami saya akan menunjukkan ekspresi jijik setelah melihat dan mencium baunya. Pria juga pemalu dan takut ditolak begitu mereka membuka mulut. Semakin sering mereka ditolak, semakin mereka ingin mendekat pada pasangannya, namun dinginnya hati perlahan akan memadamkan segalanya seperti arang yang telah disiram air. Hal-hal inilah penghalang kecil yang hampir tak terlihat yang tidak dapat diisi dengan kata-kata lembut dan jujur. Bahkan jika pasangan tinggal di bawah satu atap, jarak antara hati akan menjadi lebih jauh daripada jarak antara orang asing. Seks oral atau kita bisa menggunakan istilah yang lebih lembut, belayan bibir. Tidak ada benar atau salah, dalam hal ini juga tidak ada keindahan atau keburukan. Namun premis yang paling penting adalah selalu kedua belah pihak merasa nyaman dan bersedia. Itu tidak boleh menjadi sesuatu yang dipaksakan oleh satu pihak atau ditanggung dengan terpaksa oleh pihak lain. Itu harus didasarkan pada kepercayaan yang mendalam, pemahaman penuh, dan persetujuan mutlak. Terkadang sebelum Anda bertindak, harap berlatih berbicara. Percakapan yang sederhana dan lembut dapat membuka seluruh dunia emosi. Misalnya suami dapat mencoba memegang tangan istrinya di saat santai dan bertanya, "Sayang, sepertinya waktu intim kita menjadi berkurang akhir-akhir ini. Apakah Bapak mengabaikan perasaan Ibu jika Bapak ingin mencintai Ibu dengan cara yang lebih lembut? Apakah Ibu akan merasa malu?" Istri juga dapat dengan berani mengungkapkan kerentanannya. "Sayang, Ibu tahu Bapak ingin dekat dengan Ibu, tetapi Ibu sedikit takut akan hal itu karena Ibu khawatir Ibu tidak lagi muda dan tidak cukup wangi. Jika Ibu merawat diri dengan baik, apakah Bapak bersedia memberi Ibu waktu Anda lihat ketika tidak ada tuduhan atau penghinaan dalam percakapan? Hanya perasaan yang paling nyata, semua pertahanan dan baju zirah akan meleleh. Sejak saat itu, setiap sentuhan akan menjadi lebih lembut dan lebih alami karena pemahaman ini. Tentu saja tidak setiap pasangan dapat menerima atau menyukai cara ini. Jika salah satu pihak benar-benar merasa tidak nyaman dan tidak dapat menerimanya, itu sepenuhnya normal dan sama sekali tidak perlu dipaksakan. Dalam hal ini masih ada ribuan cara untuk mengekspresikan keintiman dan cinta, seperti memijat lembut bahu dan punggung satu sama lain yang tegang sebelum tidur, saling memberikan pelukan hangat, mencium kening dan pipi satu sama lain, atau hanya merasakan suhu tubuh yang pas di perut dan paha bagian dalam.
Meskipun gerakan-gerakan ini sederhana namun juga mengandung cinta yang dalam dan tulus. Yang paling penting adalah bahwa hal-hal itu tidak akan membuat siapapun merasa dipaksa atau tidak nyaman. Harap diingat bahwa tidak ada area pribadi yang kotor, yang ada hanyalah sudut-sudut tubuh yang terlupakan dan disalahpahami. Ketika seorang wanita dicintai dengan cara yang benar dan dirawat oleh pasangannya dengan sikap yang lembut, dia akan memancarkan sinar percaya diri dari dalam keluar. Nutrisi emosional yang dihasilkan dari dicintai dan dihargai adalah hal terpenting yang tidak dapat digantikan oleh produk perawatan kulit atau kosmetik mahal manapun. Dr. Siti Nurhayati akan merangkum dan membagikan beberapa rahasia praktis yang banyak ditanyakan wanita berulang kali di klinik untuk menjaga area pribadi kita tetap sehat, nyaman, dan harum alami setiap hari. Pertama adalah pengaturan pola makan dari dalam keluar. Minumlah cukup air setiap hari, setidaknya 1.500 hingga 2.000 ml yang dapat menjaga kulit di seluruh tubuh termasuk mukosa area pribadi tetap lembab. Makan lebih banyak sayuran dan buah-buahan yang kaya vitamin C seperti jambu biji dan kiwi, serta cranberry yang sangat bermanfaat bagi kesehatan saluran kemih. Selain itu, makan lebih banyak makanan yang kaya probiotik seperti yogurt tanpa gula yang membantu menjaga ekologi flora bakteri sehat usus dan vagina kita, sehingga area pribadi dapat mempertahankan keasaman alami dan memancarkan wangi yang ringan. Sebaliknya, cobalah untuk mengurangi makan bawang bombay mentah, bawang putih, asparagus, atau makanan yang terlalu pedas. Makanan-makanan tersebut memang dapat meningkatkan bau tubuh dalam waktu singkat. Selanjutnya adalah perawatan lembut dari luar ke dalam. Selain metode pembersihan yang benar yang disebutkan di atas, berikut adalah tips perawatan lanjutan. Anda dapat pergi ke apotek atau toko organik untuk menyiapkan sebotol kecil minyak kelapa murni virgin coconut oil atau minyak almond manis. Setelah membersihkan dan mengeringkan setiap malam, gunakan ujung jari yang bersih untuk mengambil sedikit saja minyak, kira-kira seukuran butir beras, dan oleskan dengan lembut ke kulit luar labia mayora. Ini dapat membantu kita melembutkan kutikula, melembabkan dan menahan kelembapan, serta memiliki efek antibakteri alami. Ingat, cukup sedikit saja pada kulit bagian terluar dan Anda akan merasa tidak terlalu kering, serta lebih lembut dan lebih harum. Jika Anda alergi terhadap kacang-kacangan atau tidak menyukai tekstur minyak, ada banyak gel pelembab area pribadi yang dirancang untuk wanita dewasa di pasaran yang tidak mengandung bahan obat apapun. Itu juga merupakan pilihan yang sangat baik. Terakhir ada latihan kesehatan seumur hidup. Ada latihan yang sangat sederhana namun efektif yang harus dilakukan oleh semua wanita dari segala usia setiap hari, yaitu senam Kegel. Kunci gerakannya sama seperti saat kita menahan buang air kecil atau menahan kentut. Anda akan merasakan otot-otot di dasar panggul berkontraksi ke dalam dan ke atas. Silakan coba kencangkan otot-otot tersebut selama sekitar 5 hingga 10 detik, lalu rilekskan perlahan dan sepenuhnya selama 10 detik. Satu kontraksi dan satu relaksasi dihitung sebagai satu siklus. Lakukan setidaknya 2 hingga 3 siklus sehari dan lakukan setiap siklus 10 kali. Baik saat Anda sedang duduk menonton TV, berbaring di tempat tidur, atau berdiri menunggu bus, Anda dapat mempraktikannya kapan saja dan di mana saja. Olahraga teratur tidak hanya membantu membuat vagina dan otot dasar panggul kita lebih kencang, tetapi juga dapat secara efektif memperbaiki masalah inkontinensia, urin beser, dan sering buang air kecil yang umum dialami wanita dewasa, serta dapat secara signifikan meningkatkan rasa keintiman. Poin yang paling penting adalah menerima dan mencintai tubuh kita saat ini dari lubuk hati Anda. Jangan membandingkan diri Anda dengan penampilan Anda saat masih muda, dan jangan membandingkan diri Anda dengan gambaran tidak nyata di media. Tubuh kita merekam jejak kehidupan kita. Tidak peduli jejak apa yang ditinggalkan tahun-tahun di atasnya, tubuh itu pantas mendapatkan perawatan dan cinta kita yang lembut. Saya berharap melalui berbagi yang tulus dan mendetail ini, saya dapat membantu Anda tidak hanya memahami dan menerima tubuh Anda sendiri dengan lebih baik, tetapi juga merasa lebih rileks dan nyaman ketika berpikir untuk dekat dengan pasangan Anda di masa depan. Masa tua jelas bukan akhir dari cinta. Sebaliknya, itu adalah momen berharga setelah sublimasi emosi yang perlu dirawat dengan hati-hati dan disirami dengan kelembutan. Beberapa hal mungkin tampak sulit untuk dibicarakan, tetapi selama kita bersedia berkomunikasi dengan ketulusan dan rasa hormat, itu akan menjadi penghiburan paling manis untuk memupuk hubungan satu sama lain. Jika Anda merasa konten hari ini sangat membantu Anda, jangan ragu untuk menekan tombol suka like ya. Dan tolong jangan lupa untuk menekan tombol berlangganan subscribe untuk terus mengikuti saluran saya, agar Dr.
Siti Nurhayati dapat terus menemani Anda di masa depan. Terima kasih atas dukungan Anda, sampai jumpa lagi.